wabarakatuh. Selamat malam, bisa dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan Sunda Web Channel. Di sini kebetulan kami ada di daerah Bandung ya, di lokasi tempat yang kemarin penelusuran ya. Kebetulan di sini kami ada sesepuh masyarakat di sini kita untuk mendengarkan penjelasan tentang misteri-misteri yang beredar di masyarakat ya. Kebetulan saya utama tim saya, kita ngobrol, kita menanyakan, kita bertukar pikiran dengan Abah ya di sini ya. Ikutin terus ya, kita kenalin dulu ya narasumber kita ya, yaitu yang bernama Abah Pai. ngopi dulu biar nggak Sambil ngopi, ngerokok biar santai. Oke, ini mau kita bahas tentang misteri. Yang pertama-tama kita mau minta pendapat tentang misteri. Misteri itu kan suatu hal yang tak nampak tapi banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Makanya kita mau minta pendapat menurut Abah Pai ini, misteri itu seperti apa di kalangan masyarakat. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, kalau menurut pendapat atau pengalaman, karena di suatu daerah tidak mungkin ada ya kita karena kalau tidak ada pendahulu mungkin menurut Abah dan menurut ya bilang-bilang masyarakat, cerita rakyat, memang misteri dimanapun itu pasti ada, karena tidak mungkin di suatu tempat tidak ada misteri. Karena ya contohlah mungkin seperti Sangkuriang itu kan misteri juga, mungkin karena kita belum mengalami Tidak pada yang zamannya. kan. Mungkin di daerah kami ya, di daerah Bandung. Jadi ya kalau menurut masyarakat ya yang percaya juga ya misteri emang ada, karena tidak mungkin ada suatu kehidupan kalau tidak ada misteri. Jadi ya misteri itu kan banyak Kompleks ya. Banyak versi. rupa-rupanya, warna-warna Ya, banyak warna. ya, tergantung di lokasi tersebut. Yang disebut itu menurut Abah itu juga. Oke. Nah, ini saya ini potong maaf. Kemarin kan kita udah nelusuri, Bang, di salah satu tempat. Jadi ceritanya gini loh, di gang tersebut tuh ketika warga lewat ke gang tersebut yang dianggap konon katanya cerita para warga setempat itu sering diganggu sama hal-hal goib. Contoh penampakan Neng Kunti, terus contoh lagi penampakan lagi Poci, katanya suka menampakkan. Nah, yang mau saya tanyain, emang sebenarnya kan yang setahu saya sih yang namanya setan mah, yang setahu saya jin aja udah begitu. Bener nggak sih Neng Kun ini ada gitu? Soalnya saya belum pernah nih sama sekali lihat bener wujudnya jeblak gitu Neng Kunti. Itu sih menurut Abah gimana? Ya kalau menurut Abah memang di suatu tempat tersebut karena dulu ya terjadi ya katanya zaman Jepang itu kan terjadi pembantaian. Karena mungkin orang menganggap ya daerah itulah pada saat ini dianggapnya ada, tapi karena dulu ada cerita tempat tersebut itu terjadi pembantaian waktu zaman kolonial Jepang, kolonial Jepang, zaman penjajah. penjajah. Jadi
mungkin ya tadi kan misteri itu mungkin pasti ada karena mereka masih punya unek-unek lah mungkin karena mereka itu merasa tidak bersalah atau apapun yang dituduhkan kepada mereka, karena mungkin suatu saat ya tergantung yang panca indera orang tersebut kan. Oh iya iya. Jadi mungkin ke abah nggak mungkin tidak bisa memperlihatkan, tapi ke orang lain penampakan mungkin bisa juga terjadi karena bukan seorang dua orang kan yang Iya benar. mengasih informasi itu ya seperti itu. Karena menurut cerita konon katanya di situ ada pembantaian zaman Jepang, ada lubangnya itu bekas penguburannya itu. Mungkin suatu saat bisa lokasinya nanti diperlihatkan di lain kali untuk meyakinkan, bahkan misteri ya pasti ada karena ya tadi seseorang yang merasa tidak berdosa mungkin masih punya unek-unek dia. Itulah menurut Mungkin ini ya, unek-unek tuh apa ya, pesan kali ya, Iya, pesan. yang ingin disampaikan Nah, sebenarnya sama tidak tersampaikan. sama makhluk itu Iya. sebenarnya ya. Cuman jadinya dia mungkin mau menyampaikan pesan tapi tidak tersampaikan. tidak tersampaikan. Jadi penampakan gitu. Tidak penampakan. Nah yang melihatnya itu kalau peka pasti diajak ngobrol kali ya. Iya betul. Mungkin orang-orang yang mau belajar atau yang punya kelebihan ya, Betul. Iya. yang bisa berkomunikasi. Ya. Kalau menampakkan itu mungkin kalau yang ngerti itu paham dan tidak takut pasti diajak ngobrol. Jadi kayaknya mah mungkin ya, menurut saya itu mungkin kalau si hantu itu si Neng Kun itu pengen menyampaikan unek-unek untuk keluarganya atau kerabatnya mungkin seperti itu ya. Iya betul. Tapi emang benar itu atributnya identik, misalnya Neng Kun tuh baju putih, rambut panjang gitu, muka ya gitulah putih-putih. Ya mungkin lah setelah dimakamkan kan dia tidak pakai, mungkin ya itu Mungkin. tadi kan Apa dia namanya, menginginkan sesuatu makhluk itu bisa Ya. menjelma ya gitu gitu kan, bisa mencela putra mencela putri. Oh iya iya benar. Karena kalau secara wujud kasar kan dia sudah tidak bisa, mungkin ya secara ya disebut kebetulan ya mungkin juga kebetulan, tapi juga mungkin sudah suatu tradisi kan kalau orang meninggal dibungkus kain kafan gitu kan. Mungkin mereka ya pinjam kain kafan orang lain bisa juga kan. Karena dia udah bukan jasad lagi kan, udah meningkat ke misteri ya, di roh kita kan. Iya. Bisa aja. Nah kalau ngomongin kafan nih, ini menarik nih teman-teman, ini ngomongin kain kafan. Poci yang lebih dekat dengan kain kafan ini kan poci ya, Ya. setan poci. Mungkin Beredar cerita setan poci ini masih dalam terikat bentuknya. Sedangkan ya setahu saya sih ketika pemakaman itu kan semua dibukain gitu. betul. Kenapa sih menjelma setannya terikat gitu? Heran saya juga. Apa dia minta dibukain apa gimana itu? Ya kalau Coba. kalau menurut apa bukan begitu, mungkin kayaknya itu orang kalau menyayangi mencintai suatu barang kan tidak bisa dilupakan. Oh, iya, Tentunya abang-abang inilah Iya, iya. kalau kita punya barang Iya. karena takut diambil orang, mungkin dia selagi hidup ya menyayangi, ya mungkin sudah meninggal juga mungkin masih punya keinginan untuk memiliki barang tersebut. Iya, iya, iya. Ya mungkin karena kalau menurut
ya ilmu gaib kan ada indra keenam. Bisa juga kan itu hilang untuk sementara waktu, tapi bisa juga diperlihatkan itu kepada orang-orang yang ya punya indra enamnya yang lebih Kayak orang-orang indigo ini. ya indigo gitu kan. Mungkin yang itunya mungkin hawa nafsunya atau korinnya Iya, masih ada kepanasaran penasaran. kepanasaran dan menyayangi barang tersebut. Karena kita ya menurut logika aja, walaupun ya dianggap gaib, dan kita kalau menyayangi sesuatu tidak mungkin kalau kita belum ikrar mengasihkan bisa hilang dari ingatan kita. Jadi penasaran ya. Penasaran jadi begitulah. Iya sih, memang benar juga. Kalau dianggap bahasa orang yang belum pernah melihat, hantu itu kan bahasanya tahayul. Iya, Tapi permasalahannya nih banyak masyarakat yang juga udah sempat melihat. Jadi itulah jadi kontroversial deh. Ini benar apa enggak gitu kan? Ya saya pribadi sih sebenarnya Pak iya. percaya aja, karena memang banyak cerita di masyarakat, walaupun saya nggak ngalami ya sampai melihat penampakannya secara langsung gitu. Karena kalau disengaja juga katanya nggak bisa juga nih ya, butuh ritual juga bisa gagal, bisa Bisa, iya. iya. Nah itu mengatasinya gimana tuh Pak? Apa dengan pemanggilan orang-orang tertentu yang ahli dalam bidang spiritual gitu? Ya mungkin besar kemungkinan ya seperti Iya. itu. Jadi kita harus punya, atau ya harus kita bisa membawa orang yang ya terutama lah Di bidangnya ya. ya di bidangnya yang punya nyali keenam yang lebih tinggi, mungkin suatu saat bisa juga, karena kita di saat ini kan sudah agak canggih lah, ada komputer, bisa juga kita diperlihatkan nanti oleh gambar-gambar di komputer, karena ya sedikit kemungkinan lah, karena sekarang sudah agak modern. Jadi nggak mungkin, tapi mungkin juga kalau Iya. suatu saat orang tersebut bisa berdiskusi dengan orang-orang misteri atau goib, ya mungkin bisa juga. Iya, karena yang saya pikir kan mungkin iya penampakan ada di lokasi tersebut. Cuman saya rasa kemungkinan 1-3 kali penampakan, tapi ceritanya ini jadi beban buat masyarakat yang jangka panjang gitu. Betul. Sampai ada sampai ada waktunya, kalau udah lewat jam sekian jangan lewat situ katanya. Ada begini, ada begitu. Jadi begini gitu. Jadi begini gitu kan. Betul. Gitu. Jadi apa ya? Ada rasa ketakutan gitu, ada rasa keresahan. Saya nanya di lokasi tersebut sama warga setempat. Terus tindakan warga setempat gimana nih? Apa udah pernah diusir atau gimana gitu? Nah, kalau ngomongin bahasa Sundanya ya kan, karena lokasinya di Bandung, dia jawabnya bahasa Sunda, bahasanya ya entos Pak, cuman ya kadang-kadang sok aya deui gitu. Udah bingung Kan juga. udah betah. Kamarnya jika memang Iya. Udah rumahnya. Ya udah Apa? rumahnya. Ya lah, contoh kita aja udah orang hidup lah, yang masih bisa dilihat oleh kasat mata. Kalau kita udah menempati atau menduduki tempat yang udah kita lama diduduki, kan merasa enggak juga untuk pergi, walaupun bagaimana caranya, punya keinginan ya mau menetap di situ ya itu. Mungkin dia juga merintik bahasa Sunda mah betah. Jadi saya jadi usir oke pasti betah kan. Nah, keterangan dari Abah mah gitu. Paling gini sih solusinya, itu kan memang kalau dilihat di lokasi tersebut emang penerangan kurang sih Pak. Betul. Kayaknya kalau ya entah dari aspirasi warga, berangkatnya dari aspirasi warga, mungkin ditambah penerangan biar lebih terang gitu. Jadi biar membiaskan apa ya,
membiaskan isu-isu yang orang tadinya jam sekian takut, teman karena penerangan yang baik gitu ya. Jadi kayaknya lama-lama ketutup lah hal-hal tersebut. Saya aneh aja gitu. Kali A, bahasnya kali A, belah lewat dia nggak etal, jam sakit gitu bahasanya. Ya saya sendiri sih waktu tempat lokasi juga malam, cuman yang saya rasain biasa aja, kayaknya nggak ada apa-apa gitu. Emang ada sih agak-agak gimana gitu, merinding. Betul. Iya. Cuma sih, Kang Dadang ya. Ya jadi itu ya penjelasan dari sesepuh warga di sini ya teman-teman. Jadi untuk kesimpulannya, jadi emang ada makhluk gaib, terus istilahnya ada penasaran juga ya, mungkin dari korinnya atau dari roh atau bukan roh lah istilahnya, amarah nafsunya itu mungkin bisa menampakkan ya tidak halnya mungkin juga gitu kan. Makanya warga setempat di situ melihat ya, saya tanya ke warga yang lihat itu dia mana ya lihat penampakan gitu penampakan ya istilahnya sama matanya dia sendiri gitu. Iya. Makanya banyak Dan nggak satu orang, satu orang gitu. Mungkin ya itu yang tadi dibilang Abah itu ya, mungkin ada unek-unek yang belum disampaikan ke keluarganya atau ke kerabat-kerabatnya yang mungkin lah yang nggak bisa disampaikan juga ya. Betul. Makanya mungkin yang orang yang melihat itu ya punya kelebihan Beneran bisa jadi. ya istilahnya, makanya Bertemu. ketemu Praktek kabur siun jadi kasih Dilanjut. jadi gitu, jadi siun sebelum ngobrol udah siun Iya. Iya. ya istilahnya. Mungkin juga lah gitu, orang itu tidak menyadari bahwa di dirinya itu ada kelebihan gitu. Mungkin kalau orang yang berani pasti diajak ngobrol dia. Iya. Kalau itu butuh orang-orang yang mentalnya. Orang itu mungkin kayaknya belum keramas juga, belum terlibat. Makanya tamunya banyak, tamu sisirnya bagus gitu. Dan juga secara pribadi pengen keramas kayaknya keramas aja. ya kalau saya pribadi Cuman sebenarnya yang lebih dulu ketakutan dulu. iya, sebenarnya sini saya nggak mau ngeliat juga sih, takutnya jadi paranoid buat saya pribadi gitu. Ya itulah namanya juga kita ngobrol gitu. Iya. Dari bukan kebenaran istilah supaya masyarakat itu tidak merasa jangan takut dah, sama itu kan makhluk alam juga. Itu ya mungkin ya tadilah kalau pengen ngobrol tolong saya terlibatin dong, bawa ke salon gitu. Nah, pesan-pesan moral buat masyarakat setempat kira-kira enaknya gimana tuh menurut Abah? Maksudnya ya memang kan hal begitu itu ada, terus ini kan masalahnya di masyarakat jadi mencekam. Kira-kira pesan moral buat masyarakat setempat di lokasi yang angker tersebut harus gimana itu? Ya kalau untuk masyarakat janganlah kita merasa takut, karena ya mungkin kita juga dilahirkan ke dunia ini kan banyak makhluk gaib yang diturunkan. Allah juga kan berfirman di Quran, kita itu menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah, tapi kan kalau setan itu kan untuk mengganggu. Tapi jangan kita sampai takut, justru kita harus bisa jangan cek bahasa legek doang, entah mau di perangan setan, tapi harus kita rangkul, diajak berteman. Kan kenapa salah? Orang jahat juga kalau diajak berteman masih kita berteman. Ya sekali-kali kita bertemu ya kita ajak ngobrol, kayak tadi kata Pak Dadang kan, mungkin itu si kun-kun itu mau dipromasi mau diizinkan gitu. Jadi jangan sampai merasa takut, percayalah gitu. Tuhan juga menciptakan manusia, menciptakan makhluk yang tidak kelihatan, dan untuk kita
sedikitnya menghargai lah. Jangan takut, yang penting kita punya Tuhan. Kenapa enggak? Mereka juga tidak akan mengganggu. Balik lagi ke iman masing-masing. Nah itu jadi untuk pesan Sugesti moral yang kali ya. mungkin Sugesti jangan berlebihan. Iya. Ya kalau kita belum menemui ya mungkin kita masa. Tapi kalau kita udah merasakan ataupun bertemu ya mungkin kita juga oh iya gitu lah. Jadi jangan sampai kita mencekam atau ketakutan, karena Allah juga menciptakan bukan untuk bermusuhan, Oh iya. tapi untuk kita persaudaraan. Kenapa enggak gitu? Mereka juga butuh teman kan. Mungkin ya mau bertanya, oh ini jalan ke anu ini kemana gitu kan. Tapi ada rasa apa? Tuh yang juga nama berteman itu apa? Ya maksudnya beda Pak. Ya gitu kan. Dari ayo wujudnya orang ngobrol-ngobrol. Ya Iya, itu, Pak. gitu. Ya maka ajak ngopi kalau Jadi kata ngopi. ya untuk masyarakat ajak ngopi aja. Ngopi aja. Bener. Jangan susah gitu. Kalau kan yang ngerokok nanti. Nah gitu, mungkin udah lama nggak merokok. Yang bawa korek nama gue. Udah itu, udah lama nggak ngopi kayak gitu. Udah lama nggak berdiskusi kan sudah tahu dia ingin juga ngobrol sama kita. Makanya kalau ada beci, beci sini. Jadi ya, yang panas. Ya itulah bukan moral udah masyarakat, jangan merasa takut. Jangan merasa Jangan takut. Jangan takutnya jangan kelebihan. Iya. Oke deh, cukup berarti kan pembahasannya. Terima kasih banyak buat Abah Pai untuk informasinya, pesan moralnya buat masyarakat setempat. Kalau gitu saya balikin lagi ke moderatornya. Mangga Pak Dadang untuk ditutup channel. Oke. Ya, terima kasih untuk bincang-bincangnya ke Abah ya. Di sini jadi menambah ilmu juga, Iya. menambah pencerahan juga ya. Jadi jangan terlalu takut yang ada dalam diri kita tuh berlebihan. Iya. Jadi itu juga sama Allah. Jadi kalau setiap masyarakat ketemu di situ jangan terlalu takut, biarin aja. Jadi kita juga setiap makhluk Allah tuh punya etika dan adab tuh ya. Jadi kita harus ya istilah permisi dulu, pamit dulu kalau itu benar-benar tempat akal. Ya namanya makhluk gaib ada gitu. Udah bebas Bebas ya. ya. Duluan dia malu. Duluan dia, kita gitu ya. Kita umur misalnya baru 50 tahun, dia udah 200 tahun duluan dia, makanya kita harus ada etika gitu. Ya, jadi gitu teman-teman, dimanapun Anda berada ya. Segini aja dulu perbincangan kita, dan kita akan melakukan penelusuran dan kita ungkap apakah benar cerita masyarakat di situ tuh ada makhluk-makhluk gaib. Kita cuma di sini kita hiburan, Iya. kita menghibur. Ya, kita coba lagi, kita telusuri lagi, oke? Tetap ikutin terus sampai di sini dulu ya. Kita ikutin terus dari channel Sunda Wago Jangan Channel. lupa subscribe. Jangan lupa subscribe dan like. Tetap semangat. Terima kasih Mah ya. Siapa? Sama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.